Heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Tiada yang sama seperti Engkau. Amin. Tiada yang sama Bapa. Heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Engkau Bapakku yang maha sempurna. Amin. Haleluya. Heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta, setia dan taat. Haleluya. Sampai berjumpa dengan Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Heranlah Tuhanku, Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada yang sama seperti Engkau. Memang tidak ada seperti Engkau Bapa. Heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Engkau yang maha agung, maha sempurna. Amin. Haleluya. Heranlah Tuhanku, Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau setia cinta Yesus dan taat. Haleluya. Sampai ku berjumpa dengan Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu ku anggap merugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Engkau yang maha agung, maha sempurna. Ku mau cinta Yesus, setia taat. Amin. Haleluya. Heranlah Tuhanku, Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang sama seperti Engkau. Tidak ada selain Engkau Bapa. Heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Engkau maha agung, maha sempurna, mulia Bapakku. Haleluya. Heranlah Tuhanku Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Engkau maha agung, maha sempurna. Ku mau cinta Yesus, setia taat. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
hanya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuasaan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau yang terindah, termanis dan sempurna, Bapakku Yesus. Eratlah Tuhanku Yesusku. Amin. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku hamba-Mu Bapa, sucikan hati kami. Kami mau baca firman-Mu. Kami butuh Engkau Bapa. Kami sangat memerlukan firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Engkau yang terindah dan maha sempurna, Bapakku. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa. Oh, ampuni semua salahku. Haleluya. Perbaruilah hatiku Tuhan Yesus, sampai menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam nih, tanggal 29 April 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Tapi terlebih dahulu kita datang kepada Yesus, karena Dia Bapa kita, Dia juru selamat kita, Dia sentral hidup kita. Tidak ada pegangan yang sempurna, tidak ada pribadi yang lain paling indah dan sempurna. Hanya Dia Yesus Kristus, penolong kita, juru selamat kita, sentral hidup kita, pusat di atas segala-galanya, dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, yang pegang kendali atas segala-galanya, yang memberikan nafas, yang memberikan segala-galanya. Bahkan Dia yang menciptakan surga dan neraka. Suatu hari kelak kita rindu, yaitu tempat di surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sebelum berbaring tidur kembali kepada firman Allah, biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Surat Rasul Paulus yang luar biasa, yang ada bersama kita sama halnya seperti Kristus. Rasul Paulus menganggap Kristus mulia, sama juga kita. Betul-betul Kristus yang termulia. Segala sesuatunya kita anggap sebagai sampah dibandingkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus termulia
sempurna di atas segala halnya. Sehingga kita bisa cinta Dia, kita mau cinta Yesus, kita mau terus setia, taat, menyenangkan hati Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Malam ini kita baca surat Ibrani pasal 9 Bapak ya, dari ayat 1 sampai 10. Kemarin pasal 8, sekarang pasal 9, berarti tinggal 4 pasal lagi ya, 10, 11, 12, 13 ya, puji Tuhan, sampai selesai. Dan kita lanjut bisa di kitab Yakobus ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, itu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas, dan di dalam tabut perjanjian itu tersimpan bulu-bulu emas berisi mana tongkat Harun yang pernah bertunas dan roh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat 10 yang terakhir. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau yang setia kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, dan kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia Tuhan Yesus, dan kita mau taat melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Dan kita suatu hari kelak nama kita terdaftar dalam buku kitab kehidupan di surga. Dan apabila sangkakala Allah berbunyi, dengan yakin kita katakan nama kita ada disebut, dan kita terbang rapture. So, ini menjadi kerinduan kita, rapture. Selalu saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan Bapak, saya tidak mau meninggal bersama istri anak saya termasuk Bapak Ibu, tetapi saya mau apa? Rapture, saudara. Diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan. Itu dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan, Heno yang pertama dalam Kejadian 5, dia rapture pada waktu usia 65 tahun. Dan setelah usia 65 tahun, Heno bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Setelah itu usia 365 tahun, dia diangkat hidup-hidup dengan Tuhan. Yang kedua, kemarin saya terangkan tentang Elia. Elia dengan disambut dengan kereta api berkuda, naik ke surga. Musa sama halnya. Musa tidak didapati kuburannya, karena saya percaya Musa juga diangkat ke surga. Terbukti dalam Matius 17 yang kemarin saya bacakan, bahwa berjumpa dengan Yesus ada Elia dan Musa. Elia kan diangkat sama Tuhan. Ya, Musa ketemu, berarti kesimpulannya Musa diangkat hidup-hidup naik ke surga. Dan keempat adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kelima, gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara semua adalah gereja Tuhan. Minta sama Tuhan. Waktu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau masuk surga, harus ikutin aturan surga. Kan gitu. Seperti kita hidup di Indonesia, ikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sama juga.
Mau masuk surga, ikuti aturan surga. Aturan surga yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Yesus. Hidup kita mau taat, kita mau cinta Yesus, kita mau setia taat, lakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat sini, Ibrani ini pasal 9 itu bicara tentang kehidupan tabernakel, saudara. Jadi zaman yang lalu itu ada kemah, ya, rumah Tuhan namanya tabernakel. Tabernakel itu terbagi oleh 3 bagian tempat, ya. Satu, ada bagian disebut halaman, ada kolam basuhan, ada mezbah bakaran, ya. Itu kalau sudah saya terangkan pada waktu berapa bulan yang lalu, saudara, dan saat ini disebut itu. Terus yang kedua, masuk ke ruangan suci, kemah kudus. Terus masuk ke paling depan itu kemah maha kudus, ruangan maha suci. Dan di dalam ruangan maha kudus itu tertulis, kalau saudara baca, ya, ini kita mau amati, ya, dalam ayat yang kedua, sebab ada persiapkan suatu kemah, itu bagian yang paling depan, dan di terdapat kaki Dian dan meja roti sajian, itu disebut tempat yang maha kudus. Dan kalau maha kudus di ayat ketiga, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Nah, yang keempat itu di tempat maha kudus ada disebut tabut perjanjian, peti perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada berisi mana, tongkat Harun, dan loh batu. Mari saya mau terangkan secara singkat saja. Tabernakel itu artinya kehidupan dari Tuhan Yesus. Bertabernakel artinya kehidupan kita. Tabernakel itu kemah Tuhan, bait Allah, Roh Kudus. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus. Dan bait Roh Kudus itu kemah tabernakel. Tabernakel ada 3, kan, saya katakan tadi. Ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Halaman itu tubuh kita binasa. Oleh karena itu mari kita jadi orang Kristen. Jangan sampai menjadi orang Kristen halaman. Artinya apa? Tubuh kita nih harus, kehidupan kita diubah. Jangan sampai kehidupan kita tubuh nih nurutin daging, saudara. Harus meningkat masuk ke ruangan suci. Ruangan suci itu ada 3 bagian, ada 3 benda ilahi, saudara. Ya, ada pelita emas kaki Dian. Maksudnya itu supaya kita menjadi saksi buat Kristus. Nyala, pelita emas nyala. Ada lilin menyala, ada api menyala. Di situ artinya kehidupan kita harus menjadi karam, menjadi terang. Karena Tuhan ciptakan kita harus menjadi terang, karena Yesus ada terang dunia. Ya, terus kedua, ada benda hilang kedua, meja roti. Meja roti saya sudah pernah katakan, meja adalah hati. Supaya isi dengan roti, apa roti? Adalah firman Tuhan. Supaya hati ini diisi dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita berperilaku benar di hadapan Tuhan, hidup menjadi berkat. Terus mezbah dupa, harus orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang cinta Tuhan, harus hidup penuh dengan doa. Karena mezbah dupa dekat dengan ruangan maha kudus, saudara. Ruangan maha kudus itu ada 3. Di situ ada tongkat Harun, ada mana, ada loh batu. Ini bayangan daripada tubuh, jiwa, dan roh. Mana, tubuh. Supaya kehidupan kita diisi dengan apa? Mana, roti. Diisi dengan makanan, jadi sehat. Dan kehidupan kita harus diisi dengan makanan firman Tuhan. Diisi dengan loh batu. Tongkat Harun bicara jiwa kita, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Jadi tubuh, jiwa, roh kita harus dikuasai dengan firman Allah. Seperti dalam 1 Tesalonike 5 ayat 23, saudara. Supaya terpelihara sempurna tubuh, jiwa, roh kita sampai Tuhan sudah datang kembali. Jadi bicara tabernakel ini, bicara kehidupan kita orang Kristen harus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga demikian tubuh, jiwa, roh kita diperbarui. Perilaku kita harus diperbarui. Jangan sampai perilaku kita menjadi batu sandungan, saudara. Perilaku kita menjadi baru oleh karena pikiran kita menjadi baru. Pikirkan perkara di atas, kata firman Tuhan dalam Kolose pasal 3:2. Hati harus diisi dengan firman Allah. Kalau hati diisi dengan pikiran, diisi dengan firman Allah, pikiran kita otomatis isi dengan firman Allah, sehingga kita pikirkan perkara di atas, sehingga kehidupan perilaku kita juga sama. Kalau hati kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, perilaku kita juga diisi dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Karena apa? Ini bayangan nanti, saudara. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang, akan menyempurnakan seperti ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, yaitu nanti.
Roh Kudus akan menuntun kita masuk di dalam tempat yang kudus, apa? Surga buat selama-lamanya. Menjadi kerinduan kita. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup bertabernakel. Tubuh jiwa roh kita diperbarui sampai suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Saya kasih ayat dulu ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 10, demikian firman Tuhan yang kehidupannya dengan tabernakel ini. Kolose pasal 1 ayat 10, demikian firman Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini ada 3 hal juga nih. 3 hal yang pertama, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Harus kita layak berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita mau layak berkenan kepada Tuhan, harus memberikan buah. Buah apa? Dalam segala pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang buruk, tapi kehidupan kita menjadi berkat. Lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Pengetahuan tentang benar tentang Allah itu ada dalam firman Tuhan. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Allah, kehidupan kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena suatu hari kelak, saudara, Yesus akan datang loh. Sangkakala Allah berbunyi. Kerinduan kita pada waktu sangkakala berbunyi, nama kita disebut dan kita hidup bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Heranlah Tuhan ku Yesus. Amin. Haleluya. Tiada yang sama seperti Engkau Bapa. Amin. Haleluya. Heranlah Tuhan ku Yesus. Haleluya. Engkau Tuhanku yang Maha Kudus, Maha Sempurna. Oh Yesus. Haleluya. Heranlah Tuhan ku Yesus. Haleluya. Puji Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan taat cinta Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Heranlah Tuhan ku Yesus. Amin. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.